lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada sore hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada sore hari ini kami dapat kembali hadir dan dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya ya. Yang mana pada sore ini kami ingin mengajak kembali Sobat Lovers untuk melihat kondisi terkini yang ada di sekitar kawasan wisata Ubud Bali. Terlihat cukup ramai sekali pada sore hari ini para pengunjung, para wisatawan yang berdatangan memasuki kawasan wisata Ubud. Seperti yang kita ketahui bersama, beberapa hari ini khususnya di kawasan Pulau Dewata Bali, cuaca sedang tidak menentu ya. Terkadang hujan, terkadang juga cerah, bahkan hingga panas. Pada sore hari ini pun cuaca terlihat sedikit mendung ya, meski terlihat sedikit cahaya matahari. Tentunya ada beberapa hal di planet ini yang dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, dan salah satunya adalah kondisi cuaca. Karena penting sekali dengan mengetahui perkiraan cuaca dapat membantu kita dalam merencanakan dan mengambil tindakan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang akan datang tentunya. Cuaca dapat menggambarkan keadaan atmosfer kita saat ini di tempat tertentu. Pasti di antara Sobat Lovers banyak yang bertanya-tanya, padahal musim kemarau, kenapa bisa sampai turun hujan? Tentu saja cuaca selalu berubah karena dipengaruhi oleh banyak variabel yang berbeda, antara lain seperti suhu, tekanan udara, pembentukan awan, angin, kelembapan, serta hujan. Ada banyak kondisi cuaca yang dapat kita alami tergantung di mana kita tinggal dan beraktivitas. Jadi ada sebagian warga negara yang memiliki cuaca tertentu tapi tidak di beberapa negara lainnya. Misalnya saja seperti di Eropa, cuaca salju yang dapat terjadi di negara-negara tersebut. Bahkan jika kami melihat di beberapa media, BMKG pun mengatakan ada beberapa jenis kondisi cuaca yang ada di Indonesia ya, khususnya yang mana jenis kondisi cuaca yang cerah. Seperti yang kita ketahui, tidak ada yang lebih baik daripada hari yang cerah dan tenang saat matahari bersinar. Tentu saja kita dapat menikmati segala macam aktivitas di luar ruangan, seperti bekerja, berolahraga, berbelanja, atau sekedar duduk dan menikmati alam sekitar ini. Cuaca cerah terjadi ketika hanya ada sedikit awan di langit. Kita biasanya mengalami cuaca cerah setiap kali ada sistem tekanan tinggi atau antisiklon di langit. Tergantung di mana kita tinggal, kondisi cerah mungkin berubah-ubah, terutama jika pola cuaca setempat menyebabkan awan terbentuk pada sore dan malam hari. Menurut BMKG yang kedua ada cuaca berawan. Ada lusinan jenis awan di luar sana. Tetapi ketika kita berbicara tentang cuaca berawan biasanya mengacu pada kondisi di mana setidaknya setengah, tapi tidak semua, langit tertutup oleh awan. Kondisi berawan ini dapat terjadi karena berbagai alasan, meskipun biasanya disebabkan oleh tekanan rendah lokal atau regional. Beberapa tempat juga mendapatkan kondisi berawan setiap harinya sebagai akibat dari topografi lokal atau sistem cuaca. Baik Sobat Lovers, kali ini kami sedang memasuki area kawasan Puri Saren Ubud atau biasa disebut sebagai Ubud Palace ya. Sebuah istana Raja Ubud di masa lampau.
Kawasan wisata Puri Saren Ubud ini menjadi salah satu tempat wisata yang sering diburu orang karena pesonanya yang sangat menarik. Kawasan wisata Puri Saren Ubud ini memang selalu menyajikan pemandangan budayanya yang sangat menarik tentunya. Wisatawan lokal, domestik maupun wisatawan asing tentunya bisa menikmati keindahan Istana Raja Ubud ini, yang mana biasanya di istana ini para wisatawan juga bisa melihat acara-acara seni seperti Balinese Dance atau tari legong yang hampir setiap malamnya dilaksanakan atau diselenggarakan di kawasan Puri Saren Ubud ini ya. Jadi bagi Sobat Lovers, untuk bisa menikmati keindahan budaya Istana Raja Ubud di masa lampau, Sobat Lovers tidak perlu repot membayar tiket masuk. Hal ini karena Puri Saren Ubud tidak menyediakan tarif alias gratis. Para pengunjung hanya perlu membayar jika ingin melihat pertunjukan seni tari legong. Malam hari biasanya sekitar pukul 7 atau pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah ya. Kembali dapat kita saksikan cuaca pada sore hari ini masih tetap sama seperti tadi ya, dengan cuaca yang berawan. Dan kami pun telah menjelaskan tadi tentang fenomena tersebut ya, fenomena cuaca berawan menurut dari BMKG. Selain cuaca berawan, terdapat juga cuaca mendung yang mana disebut dengan kondisi yang terjadi setiap kali langit tertutup oleh lapisan awan yang tidak terputus. Biasanya setelah mendung akan turun hujan atau cuaca hujan ya, yang mana cuaca hujan berlangsung saat titik-titik air yang berada di atas langit atau awan berubah menjadi tetesan air. Titik-titik air yang berasal dari penguapan air akibat sinar matahari di permukaan bumi seperti danau, sungai, laut. Jadi bisa dikatakan cuaca berbeda di berbagai belahan dunia terjadi dalam hitungan menit, jam, hari, dan minggu. Perbedaan cuaca biasanya terjadi akibat suhu dan kelembapan yang berbeda antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Perubahan-perubahan cuaca tersebut pun sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada di sekitar wilayah tersebut. Itulah sebabnya kondisi udara di setiap wilayah bisa berbeda-beda karena sudut pemanasan matahari dan kemiringan sumbu bumi. Jadi kurang lebih seperti itulah penjelasan dari BMKG terkait cuaca, fenomena cuaca yang silih berganti khususnya di negara atau wilayah Republik Indonesia ya. Kembali dapat kita saksikan situasi terkini yang ada di sekitar kawasan Ubud, Bali ya. Cukup ramai aktivitas dari para wisatawan di sekitar kawasan ini yang berjalan kaki hampir setiap harinya ya. Hampir setiap hari selalu ramai kunjungan wisatawan yang berwisata jalan kaki. Terlihat di ujung sana di pasar tematik Ubud juga cukup ramai para wisatawan yang melihat hasil-hasil kerajinan seni yang dijual di pasar tematik Ubud, Bali. Memang Bali selalu punya tempat tersendiri bagi para traveler, tak terkecuali wisatawan lokal hingga wisatawan mancanegara. Banyak diantaranya terbius indahnya Pulau Dewata. Kejadian unik dilakukan oleh seorang bule rela berjalan kaki ratusan kilometer. Kami lihat dari sebuah media di TikTok, seorang bule memiliki ide gila untuk menikmati keindahan Pulau Dewata, Bali. Bule tersebut mengaku telah berjalan menjelajahi Bali dari bagian barat hingga utara hanya dengan berjalan kaki sejauh 166 km kurang lebih. Luar biasa.
Jika kami perhatikan di beberapa videonya, terlihat seorang bule tersebut menjelajahi banyak tempat di Bali, tampak pula beragam pemandangan yang indah mulai dari pantai, sawah hingga daerah pegunungan. Bahkan tak hanya itu, bule tersebut juga memperlihatkan bahwa kakinya harus diplester setelah berjalan kaki yang cukup lama. Meski demikian, bule tersebut mengaku sangat senang bisa menikmati keindahan Pulau Dewata Bali. Videonya pun viral di beberapa media sosial. Jika Sobat Fitur Lovers aktif seringkali melihat-lihat info terbaru, berita terbaru, pasti akan tahu hal tersebut ya. Banyak netizen yang memberikan apresiasi terhadap bule tersebut karena tentu telah membantu mempromosikan keindahan Pulau Dewata Bali pastinya. Baiklah Sobat Lovers, jadi demikian video kami pada sore hari ini ya. Kami mewakili dari tim Fitur Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Semoga cerita kami ataupun video kami yang kami bagikan pada sore hari ini dapat memberikan manfaat dan juga bisa memberikan hiburan bagi Sobat Fitur Lovers semuanya ya. Jikalaupun ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali. 你刚刚那是口音琴的。